Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dut Oka Triasa dengan NIM 22110316778 dari kelas 9. Di sini saya akan menjawab UTS Teknologi Baru, Pengajaran dan Pembelajaran. Soal yang pertama yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Nah, pandemi COVID-19 telah memberikan dorongan besar terhadap penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dampaknya sangat signifikan terhadap sekolah, proses belajar, dan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, pada tingkat sekolah. Digitalisasi telah mengubah infrastruktur dan cara kerja di institusi pendidikan. Sekolah kini mengadopsi platform pembelajaran daring, sistem manajemen kelas digital, serta perangkat untuk mendukung interaksi jarak jauh. Nah, hal ini memungkinkan akses pembelajaran yang lebih fleksibel dan terstruktur. Kedua, dari sudut pandang siswa, teknologi membuka akses ke sumber belajar yang lebih beragam. Sekarang, kita bisa mengakses materi dari berbagai platform dan memperdalam pemahaman kita melalui media interaktif seperti video, simulasi, dan kuis. Teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih adaptif, sehingga materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ketiga, dalam konteks pembelajaran itu sendiri, teknologi membantu mendorong metode belajar mandiri dan kolaboratif. Siswa dapat belajar dengan kecepatan masing-masing, mengakses materi kapan saja, dan berkolaborasi dengan teman-teman meskipun tidak berada di satu lokasi. Namun, di sisi lain, tantangan juga muncul seperti ketergantungan yang tinggi pada perangkat digital yang berpotensi menurunkan interaksi sosial langsung antara siswa dan guru. Selain itu, kendala dalam hal kesiapan infrastruktur, terutama bagi daerah yang memiliki akses internet terbatas. Secara keseluruhan, teknologi dalam pendidikan memiliki dampak yang positif karena memfasilitasi akses, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pembelajaran. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang optimal dari transformasi digital ini. Selanjutnya, soal yang kedua. Teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Teknologi telah mengubah dunia kerja dengan memperkenalkan remote dan hybrid working. Otomatisasi tugas rutin, serta kebutuhan akan keterampilan digital seperti data analisis dan pemrograman. Pekerjaan juga lebih fleksibel dengan meningkatnya ekonomi gig, memungkinkan lebih banyak orang bekerja sebagai freelance. Untuk mempersiapkan diri, saya berfokus pada mengembangkan keterampilan digital seperti mengikuti kursus coding dan analisis data. Saya juga aktif mengasah soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi, yang penting dalam jarak jauh. Selain itu, saya terus memperbarui pemahaman saya tentang tren teknologi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang cepat berubah. Selanjutnya soal yang ketiga. Menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan skill tersebut. Nah, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, saya sadar bahwa ada beberapa keterampilan penting yang perlu dikuasai. Beberapa keterampilan utama dan usaha yang saya lakukan untuk menguasainya. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Abad 21 menuntut kita
mampu menganalisis informasi secara kritis dan menemukan solusi inovatif terhadap berbagai masalah. Untuk mengembangkan keterampilan ini, saya terbiasa membaca buku atau mencoba memecahkan masalah dari berbagai perspektif. Selanjutnya yang kedua, keterampilan komunikasi efektif. Baik komunikasi lisan maupun tulisan sangat penting, terutama dalam dunia yang terhubung secara global. Saya berusaha meningkatkan kemampuan komunikasi saya dengan sering terlibat dalam diskusi atau presentasi dalam kelas. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kunci untuk menciptakan ide-ide baru. Saya melatih kreativitas dengan mencoba metode belajar yang berbeda, seperti teknik mind mapping. Yang soal keempat, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK. Dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu tahap kesadaran, tahap minat, tahap evaluasi, tahap uji coba, dan tahap adopsi. Di Indonesia, adopsi TIK secara umum sudah berjalan, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Proses ini cukup cepat di daerah perkotaan, di mana infrastruktur dan kesadaran masyarakat lebih tinggi. Namun, di daerah terpencil, tahapan-tahapan ini sering terhambat oleh keterbatasan akses internet dan sumber daya. Sehingga, meskipun tahapan adopsi teknologi sudah cukup tepat, pemerataan akses dan peningkatan literasi digital masih perlu ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat teknologi secara merata. Selanjutnya, soal yang kelima. Menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, di era digital, pembelajaran di sekolah sebaiknya bersifat interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi. Model seperti classroom sangat relevan, di mana siswa memanfaatkan teknologi untuk mempelajari materi secara mandiri sebelum diskusi di kelas. Platform digital dan sumber belajar online juga memungkinkan siswa mengakses materi sesuai kecepatan mereka. Penilaian dalam proses pembelajaran digital dapat dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif berbasis digital. Misalnya, kuis interaktif, tugas proyek, dan portofolio digital yang bisa mencakup berbagai keterampilan. Sekian jawaban dari soal UTS teknologi baru pengajaran dan pembelajaran dari saya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.